Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, kembali kita laksanakan kuliah online ya. Jadi untuk pekan ini dan pekan 9 sebenarnya kita akan membahas tentang proyeksi penduduk ya. Proyeksi penduduk ini memiliki dua metode sebenarnya, nanti teman-teman lihat. Dan untuk proyeksi penduduk 1 dan 2 itu sebenarnya kita gabung menjadi satu materi ini. Ya, jadi yang saya upload ini akan kita gunakan untuk pembelajaran di pekan 8 dan pekan ke-9. Sehingga pekan depan itu teman-teman yang bertugas untuk mengupload materi pekan depan, nanti di pekan depan yang kemudian diupload, kemudian dibahas dan didiskusikan di waktu yang seperti biasa. Nah, adapun outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pertama itu latar belakang, kemudian kegunaan perkiraan penduduk itu untuk apa, lalu data dasarnya apa, lalu jenis perkiraan penduduk, lalu proyeksi penduduk. Nah, apa yang melatar belakangi proyeksi penduduk? Jadi, kita seperti yang diketahui ya, kita itu butuh data kependudukan karena penting bagi perencana, peneliti, dan pembuat kebijakan. Kenapa itu penting? Karena tanpa data kependudukan kita tidak akan bisa menghasilkan kebijakan, perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sesuai dengan isu yang ada di masyarakat, sehingga kita butuh data kependudukan. Lalu, upaya pembangunan juga perlu dukungan data penduduk. Ya, misalnya fasilitas taman lansia, mau membangun fasilitas taman lansia, tetapi sebenarnya tidak ada data penduduk lansia, kan buat apa? Jadi, upaya pembangunan juga membutuhkan data kependudukan. Misalnya apa? Jumlah penduduk, distribusi penduduk, struktur, dan seterusnya. Kemudian data penduduk yang sekarang atau data penduduk yang di masa lampau, dan bisa juga data penduduk yang akan datang yang kita hasilkan dari proyeksi. Nah, kenyataannya data kependudukan paling akurat tersedia secara periodik di Indonesia via sensus atau SUPAS atau survei penduduk antar sensus. Nah, sesuai dengan topik bahasan kita pada pekan ini, yaitu proyeksi. Sebenarnya apa sih proyeksi itu? Jadi, proyeksi adalah perhitungan ilmiah untuk memperkirakan jumlah penduduk dan struktur penduduk berdasarkan asumsi dan komponen demografi. Komponen demografi seperti apa? Seperti kelahiran, kematian, ataupun migrasi penduduk. Jadi, intinya proyeksi itu adalah memperkirakan jumlah penduduk. Tapi kita memperkirakan dengan cara apa? Apakah pakai ramalan? Tidak ya. Kita tidak meramal, kita tidak menebak asal-asalan, tetapi kita melakukan perkiraan jumlah penduduk ini melalui suatu proses perhitungan ilmiah. Mengapa kita melakukan proyeksi penduduk? Itu untuk keperluan pajak, mengukur besarnya kekuatan negara. Itu ini salah beberapa contoh kegunaan yang bisa kita dapatkan dari proyeksi penduduk, atau bisa juga menjadi dasar kebijakan kebutuhan pangan, kebutuhan sarana prasarana kesehatan, kebutuhan sarana prasarana pendidikan, menentukan jumlah lapangan kerja. Nah, menurut teman-teman ini harusnya Anda masukkan nih di catatan materinya. Coba Anda pikirkan ya, masing-masing nih setiap orang. Coba kira-kira apa kegunaan data kependudukan dalam konteks ke-PWK-an atau dalam konteks perencanaan wilayah dan kota. Yang memasukkan ke catatannya saya kasih nilai plus. Nah, data dasar ini seperti apa? Misalnya jumlah penduduk atau komposisi penduduk sebagai tahun dasar atau satu atau beberapa tahun. Kemudian perkembangan angka kelahiran, kematian, migrasi penduduk, ataupun penentuan angka perkembangan penduduk, misalnya apa kayak TPAK dan seterusnya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan jenis perkiraan penduduk. Anda kalau memiliki pertanyaan, langsung saja seperti biasa mengetiknya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab, kita diskusikan lebih lanjut. Nah, jenis perkiraan penduduk ini ada 3 metode. Pertama, antar sensus atau intersensal.
Jadi data ini didapatkan dari 2 sensus terakhir. Ya, jadi dia melihat pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk dari 2 sensus terakhir. Di mana pertumbuhan penduduk itu dianggap linier. Apa itu linier? Artinya pertumbuhan penduduk dianggap sama setiap tahun. Misalnya dari 2015 ke 2016 bertambah 100 penduduk. Nah, 2016 ke 17 juga akan bertambah 100, 17 ke 18 juga akan bertambah 100, 18 ke 19 juga akan bertambah 100 jiwa penduduk. Itu yang disebut dengan pertumbuhan linier atau pertambahan penduduk dianggap akan sama setiap tahun, atau dalam contoh tadi akan sama 100 jiwa yang bertambah setiap tahunnya. Atau setelah sensus, data dari 2 sensus terakhir ini bukan data dari 2, data di antara 2 sensus. Ya, ini juga sama, pertumbuhan penduduk dianggap linier. Dan yang terakhir yaitu proyeksi atau projection. Pada prinsipnya, data-data hasil sensus dan SUPAS digunakan untuk membangun asumsi atas pola kelahiran dan migrasi. Nah, kemudian kalau di proyeksi ini, itu kita bisa memperkirakan jumlah penduduk berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Seperti apa penjelasan lebih lanjutnya kita lihat di setelah ini. Nah, pertama ada antar sensus atau intrasensal. Ini adalah perkiraan mengenai keadaan suatu penduduk di antara 2 sensus atau di antara 2 data yang diketahui, sehingga hasil kedua sensus itu diperhitungkan. Misalnya apa? Ini kan PM nih yang dicari, ya. Yang dicari itu PM. Apa itu PM? PM adalah ini nih, jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan. Ya, yang mana yang kita cari? Ini yang kita cari. Sementara dua data yang diketahui adalah PO atau jumlah penduduk pada tahun N, misalnya tahun 2010, dan kita punya data yang saat ini PN-nya, misalnya ini 2010 ya. Misalnya ini 2009. Ya, kita punya data tahun 2009 dan kita juga punya data tahun 2000 berapa kira-kira? 2019. Nah, di antara dua data yang kita ketahui ini, kita mau mencari data di pertengahan ini. Berapa jumlah penduduk di tahun misalnya tahun 2000, misalnya tahun 2014. Ya, jadi data di antara mencari jumlah penduduk di antara 2 tahun yang diketahui. Jadi misalnya PM-nya nih, PM-nya berapa? Dia di sini 2000, misalnya tadi 2014. Untuk menghitung itu kita harus mengetahui berapa PO-nya. PO-nya tadi berapa jumlah penduduk di tahun 2009. Nah, kemudian harus kita ketahui juga jumlah penduduk di tahun 2019. Nah, M itu apa? Selisih tahun yang dicari dengan tahun awal. Berapa selisih antara 2014 dengan 2009? Itu 5 tahun kan ya, sehingga M-nya adalah 5. Kemudian N-nya berapa? Selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui, atau PO dengan PN. Sehingga N-nya ini ya selisih antara PO dan PN. N-nya berapa? 2009 ke 2019 yaitu 10 tahun. Sehingga diketahui nilai N adalah 10. Nah, M-nya tadi adalah 5 dan N-nya adalah 10. Mudah-mudahan jelas ya. Intinya seperti itulah konsepnya. Nah, selanjutnya ada yang setelah sensus. Jadi singkat kata, singkat cerita,
Ini merupakan perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus. Prinsipnya sama, yaitu pertumbuhan penduduk itu linier. Kita anggap selama PO sampai ke PN itu pertumbuhannya sama, angka pertumbuhannya itu sama. Nah, di dalam kasus ini, PN itu apa? PN itu adalah jumlah penduduk di tahun N. Ya, yang kita cari itu adalah PM-nya. Ini yang kita cari. Ya, yang kita cari itu ini. Untuk mencari ini, kita merujuk kepada dua data sensus sebelum tahun M, yaitu PO dan PN, di mana PO adalah tahun awal dan PN adalah tahun yang di tahun dari dua sensus yang diketahui. Misalnya kita ketahui data tahun 2010 dan data di tahun 2000, misalnya 2017 ya. Nah, kita mau tahu data tahun 2020 itu berapa sih? Ya, berapakah data penduduk di tahun 2020? Nah, kita lihat kalau seperti ini berarti M-nya berapa? PO-nya ini adalah penduduk pada tahun awal, berarti penduduk pada tahun 2010 ya. Dan PN-nya adalah penduduk tahun 2017. Ini juga tahun 2017. Nah, M-nya berapa? Selisih tahun yang dicari, ini tahun yang dicari ya, dengan ini tahun yang dicari dengan tahun N. Tahun N itu di mana? Ini. Ya. Sehingga inilah M. Berapa M-nya? 2007 ke 2020 itu adalah 3. Jadi kita dapatkan M bernilai 3. Nah, kemudian N-nya berapa? Selisih dari selisih tahun dari dua sensus yang diketahui. Kan yang kita ketahui itu PN dan PO. Sehingga N-nya adalah 7. Kita tulislah di sini 7. Ada yang tidak jelas? Mudah-mudahan jelas ya, walaupun tulisannya agak acak adut karena nggak pakai spidol. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada proyeksi. Proyeksi ini merupakan perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa yang akan datang. Kelebihan proyeksi dibanding dua jenis perkiraan lainnya, dia dapat memperkirakan jumlah penduduk sampai ke berpuluh-puluh tahun sesudah sensus. Proyeksi dapat dilakukan sesudah sensus disebut forward projection dan sebelum sensus disebut backward projection. Nah, kita lihat metode proyeksi penduduk itu seperti apa. Ya. Nah, metode proyeksi penduduk itu ada terbagi menjadi dua jenis metode. Metode pertama adalah mathematical method dan yang kedua adalah cohort component method. Nah, yang mathematical method ini terbagi menjadi tiga cara, yaitu pertama linear arithmetic model, kemudian geometric model, dan exponential model. Nah, pada pertemuan ini pada pembahasan di pekan 8 itu berfokus di sini ya. Jadi kelompok penyaji tadi dia fokusnya ke sini. Tapi nanti kelompok selanjutnya yang bertugas di pekan 9 itu dia akan membahas soal ini, cohort component method. Nah, yang mathematical method itu jika komponen pertumbuhan tidak diketahui. Apa itu komponen pertumbuhan? Ini ya, komponen pertumbuhan tidak diketahui. Misalnya apa? Misalnya kita tidak mengetahui angka migrasinya,
Ya, kita tidak mengetahui angka apa lagi? Fertilitas, dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak mengetahui komponen pertumbuhan tersebut, kita menggunakan mathematical method yang bisa menggunakan metode aritmetik dan geometrik atau metode eksponensial. Nah, berbeda dengan mathematical method, kalau kita mengetahui data migrasinya berapa, fertilitasnya berapa, apalagi yang satu, mortalitasnya berapa, kita bisa menggunakan metode cohort, ya, atau metode komponen method. Nah, pertama kita bahas dulu mathematical method. Mathematical method ini adalah kita gunakan ketika hanya jumlah penduduk total yang kita ketahui. Jadi kita nggak membagi angka penduduk laki-laki berapa, perempuan berapa, atau angka kelahiran berapa. Pokoknya data yang kita miliki adalah jumlah penduduk total. Dan data tentang komponen penduduk juga tidak tersedia. Data fertilitas, migrasi, mortalitas itu tidak tersedia. Nah, ketika kondisinya seperti ini, terdapat 3 metode yang bisa kita gunakan. Pertama, model linear aritmatik, kedua model geometrik, dan yang ketiga model eksponensial. Nah, ini model linear aritmatik. Tadi teman-teman saya sudah jelaskan konsep perhitungan di intrasensal dan setelah sensus tadi ya. Jadi, rumusnya ya ini. Apa itu angka pertumbuhan? Apa itu angka pertumbuhan? Nanti di belakang kita akan memberikan rumus angka pertumbuhan. Konsepnya sama. Yang harus Anda kuasai adalah asumsinya. Kapan kita menggunakan model linear aritmatik? Ketika pertumbuhan penduduk itu jumlahnya sama setiap tahun. Seperti apa jumlah yang sama setiap tahun? Bagaimana tuh? Jadi pertumbuhannya sama setiap tahun. Kalau tahun 2016 ke 2017 bertambah 100, 2017 ke 18 juga 100. Kalau kondisinya seperti itu, Anda melihat datanya, kan Anda dapat data penduduknya ya. Data jumlah penduduknya kan data. Data Anda dapatkan data sekunder. Nah, kalau Anda dapatkan itu dari sensus dan Anda lihat tren pertumbuhannya itu sama, Anda menggunakan metode linear aritmatik. Nah, jadi seperti ini. Misalnya nih, ini waktunya kan. Misalnya ini tahun 2010. Ini tahun 2011. Ini tahun 2012. Nah, ini kesini itu meningkat 100. Kalau dia menuju ke tahun 2011, dia juga akan meningkat 100. Sehingga kalau kita plot jumlah penduduknya, misalnya ini dalam kurun waktu 5 tahun, di sini 2013, di sini 2014, itu dia akan menghasilkan satu kurva yang lurus. Karena apa? Jumlah penduduknya setiap tahun itu bertambah sama jumlahnya. Kalau kondisinya seperti itu, jadi pertama-tama Anda mendapatkan ini. Anda mendapatkan apa? Datanya. Setelah Anda mendapatkan datanya, Anda plotkan ke kurva. Kemudian Anda menarik garis. Kalau dia membentuk garis lurus, artinya apa? Jumlah penduduknya setiap tahun bertambah sama. Kalau kurvanya lurus, Anda menggunakan metode linear aritmatik. Nah, kalau pertumbuhan penduduk geometrik, ini dia menggunakan pertumbuhan penduduk yang menggunakan dasar bunga majemuk dan kondisinya juga sama, angka pertumbuhan penduduknya dianggap sama untuk setiap tahun. Tetapi karena yang tadi itu dia menggunakan apa? Mana tadi?
N-nya itu adalah periode waktu. Nah, ini N-nya di sini menjadi angka pangkat, ya. Ininya menjadi angka pangkatnya. Tetapi asumsinya sama, menggunakan jumlah penduduk, angka pertumbuhan penduduknya juga dianggap sama. Kalau seperti itu berarti kan kurvanya juga akan menghasilkan garis lurus yang sama. Nah, setelah itu ada metode eksponensial. Di eksponensial ini ketika data jumlah penduduk itu secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan. Rumusnya seperti ini. Jangan fokus ke sini, kita lihat kurvanya. Nah, kalau kita melihat kurvanya ini berarti apa? Pasti kalian lagi akrab dengan kata-kata eksponensial karena pertumbuhan positif corona itu bersifat eksponensial. Apa artinya bersifat eksponensial? Dia meningkat secara tajam. Kalau di misalnya ini ya, ini rentang waktunya. Ini rentang waktunya. Awalnya itu pertumbuhannya sedikit, ya, angka pertumbuhannya sedikit. Tapi di 3 tahun terakhir itu pertumbuhannya meningkat tajam, jumlah penduduknya meningkat tajam. Ya, kalau kurvanya menunjukkan kalau datanya menunjukkan kurva seperti ini, artinya apa? Terjadi peningkatan tajam, itu Anda menggunakan rumus eksponensial. Nah, sehingga kalau misalnya angka pertumbuhan penduduknya rendah, antara satu, misalnya di sini dia 0,2, kemudian lama-kelamaan tajam tapi paling jauh cuma sampai ke 0,7, artinya antara 1 sampai 2 saja. Itu hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan geometrik. Jadi tajamnya itu rentangnya melewati angka 2% per tahun dengan angka awalnya. Ya, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas tolong ditanyakan. Misalnya nih, dari sini ke sini tadinya selisihnya dari sini ke sini deh. Tadinya selisihnya tuh 10. Kemudian dari sini ke sini selisihnya menjadi 30 jiwa per tahun, bertambah 30 jiwa per tahun. Dari sini ke sini bertambah menjadi 60 jiwa per tahun. Nah, dari sini ke sini sudah bertambah menjadi misalnya 300 jiwa per tahun. Itu kan terjadi peningkatan yang tajam dari tahun ke tahun. Nah, kalau peningkatannya tajam dan lebih daripada 2%, itu Anda menggunakan ini rumus eksponensial. Itu contohnya. Nah, bagaimana Anda mencari R-nya? Ini rumusnya untuk mencari R di masing-masing jenis rumus aritmatika, rumus geometrik, ataupun rumus eksponensial. Contoh soalnya harusnya kita latihan, ya, tapi it's not possible. Coba Anda latihan deh, menghitung masing-masing di rumah masing-masing. Setidaknya Anda membuktikan bahwa apakah betul Anda dapat menghasilkan angka-angka ini. Ya, masukkan di catatan soalnya. Anda latihan menghitung itu. Ya. Nah, ini coba dilatih. Yang tadi nggak usah deh, yang ini aja. Coba dilatih dan dimasukkan di resume materi. Ya, Anda mendapatkan data ini, tolong Anda buat ini. Dicari masing-masing, dikerjakan. Harus dikerjakan, ini adalah tugasnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sambil mengerjakan ya, waktunya seperti biasa. Anda menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita masuk ke metode proyeksi penduduk menggunakan metode kohort. Nah, hasil proyeksi matematik dan komponen akan tidak terlalu berbeda, hampir sama jika jangka waktu proyeksi relatif pendek, kurang dari 5 tahun. Tapi bagaimana kalau lebih dari 5 tahun?
Nah, kebetulan metode matematik itu hanya menghasilkan jumlah penduduk total pada periode proyeksi. Sehingga jika terjadi perubahan tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat migrasi, metode matematika tidak kurang bisa diterima karena dia tidak memperhitungkan aspek-aspek ini. Ya, bagaimana kita menghasilkan proyeksi yang memperhitungkan aspek-aspek ini? Kita menggunakan komponen, metode kohort komponen karena kita bisa menghitung proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, metode komponen ini lebih banyak digunakan karena mencakup determinan pertumbuhan penduduk, misalnya tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelebihannya apa? Memperhatikan perubahan tiap komponen pertumbuhan penduduk, yaitu perubahan kelahiran, perubahan kematian, dan perubahan migrasi. Validitasnya tentu lebih tinggi dan memiliki asumsi bahwa angka fertilitas, angka mortalitas, angka migrasi menurut umur tidak berubah sepanjang waktu proyeksi. Jadi linier, angka fertilitasnya linier, angka mortalitasnya linier, angka migrasinya linier. Rumusnya seperti apa? Ya seperti ini. B kurang D adalah pertumbuhan alamiah, angka kelahiran dikurang dengan angka kematian, birth kurang death, kemudian angka migrasi neto. Migrasi masuk kurang migrasi keluar. Kalau ada komponen lain selain fertilitas migrasi, metodenya seperti apa, itu nanti pekan 10 Anda pelajari bersama Bu Ajeng. Ya. Dan tentang ini, kelompok penyaji di pekan depan tolong sajikan contoh soalnya untuk dipresentasikan dan dijelaskan ke teman-teman. Untuk kita diskusikan di pekan depan. Alright? Sampai sini ada pertanyaan, saya tidak menaruh pertanyaan, langsung terima kasih. Tapi kalau Anda punya pertanyaan, silakan dituliskan di bawah ya. Silakan dituliskan di bawah. Oke, kalau begitu kita tutup perkuliahan pada pekan ini. Maksudnya presentasi untuk materi pekan 8 dan pekan 9. Terima kasih saya ucapkan ke teman-teman, tetap sabar, tetap semangat walaupun belajarnya online. Dan tetap jaga kesehatan. Oh iya, saya juga menghimbau Anda untuk tidak melakukan survei dulu sampai suasana kondusif, sampai setidaknya kampus kita sudah membolehkan kita untuk kembali aktif melaksanakan perkuliahan di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.